Balik lagi nih sama kita. Kita mau ngebahas apa, Bay? Tentang Sweet Home. Kita akan melakukan Review. Oke, Jadi kita bakal mulai dari langsung aja. ngapain tuh? Gak tahu. Halo. Bola. Jadi kita mau ngebahas review nih, bukan ngebahas ya, lebih nge-review drama Korea yang berjudul Sweet Home. Kalau dari gue sendiri nih, drama ini sebenarnya bagus ya. Kalau dari segi cerita itu kayak bagus lah, karena gue juga baca komiknya kan, walaupun nggak sampai selesai. Tapi di drama ini emang ada sedikit filler-filler gitu. Jadi kayak kita benar-benar baru nonton drama ini, jadi kayak nggak tahu ceritanya gitu loh. Terus itu kan dari segi kelebihan ya. Kalau dari kekurangannya itu ada satu sih yang gua nggak suka banget dari CGI-nya ya, dari animasinya. Itu bikin sakit mata sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Bay? Menurut gua, oke. Pertama kalau misalkan tadi emang itu gambarnya kayak animasinya itu jelek parah. Tapi kalau dari gua mungkin ada lagi kayak ketelitian pas lagi pemerannya itu make upnya itu. Jadi ada satu adegan di mana si karakter ada yang mimisan, terus pas lagi beberapa detik kemudian mimisan itu langsung hilang. Jadi kayak kurang merhatiin sampai ke detailnya. Terus jadi yang lu bilang juga ada apa? Oh iya, terus itu dari properti kali ya, properti pas episode pertama tuh. Masa mau bunuh diri udah tiba-tiba ada bangkunya di situ. Nah, itu kayak apa namanya? Kayak kurang gimana ya? Kayak lu ceritanya lu mau bunuh diri. Terus tiba-tiba lu langsung udah ada bangku gitu. Kayaknya gampang banget bunuh diri. Harusnya gimana? Harusnya itu emang harus itu kalau pas mau bunuh dirinya mungkin si Hyun Soo-nya bawa bangku sendiri kali ya, nggak usah langsung disediain di situ. Nah, ya mungkin bisa jadi sambil diseret-seret gitu. Oke lah, itu masih Nah, bisa diterima kan? Buat kalian yang pengen tahu itu di segmen mana, nanti ada videonya ya di sini. Oke, di sini. Terus apalagi nih, Bay, yang menurut lo dari videonya, kualitas videonya mungkin di akhirnya apa gimana? Oh, menurut gua ada kelebihannya lagi. Kelebihannya itu kayak alur ceritanya mungkin di komik, entah atau di komik itu bagus atau enggak, pokoknya menurut gue itu bagus. Jadi pas lagi ada adegan deg-degannya itu dapat lah. Pas lagi orang-orang yang main bunuh-bunuhan tuh, pas lagi ada perampoknya, di situ seru. Oh iya, benar-benar itu yang ngerubah. Kalau misalnya kita nonton awal kan gue suka banget nih sama video, karena gue juga suka film Jepang gitu, animasinya kan suka banget video yang kualitasnya tuh tinggi banget gitu, yang CGI-nya tuh tinggi banget. Nah pas nonton awal kan langsung kayak runtuh gitu ya, aduh ini jelek banget sumpah, nggak rekomen lah buat ditonton. Tapi pas begitu kita tonton, kita sampai episode berapa, nah sampai ketemu si penjahat itu, perampok itu, di situ langsung berubah kan, jadi kayak banyak actionnya. Nah di situ berubah, rasa pengen nontonnya jadi makin melonjak gitu loh. Oke. Sama mungkin kayak pendalaman karakternya itu loh. Kayak pas lagi ada adegan orang yang di black tuh pas lagi mau di Operasi usus buntu ya. Iya, operasi usus buntu. Itu kayaknya kayak berasa emang lagi dioperasi beneran gitu, dapat feel-nya tuh dapat. Digeret-geret ya. Iya. Nah, lu udah nonton sampai selesai belum nih? Udah. Jadi kan kalau misalnya nonton sampai selesai itu ada tuh yang satu segmen di truk gitu, mau udah diselamatin tentara. Yang akhir. Iya, yang akhir. Nah, Itu tuh pas naik kan ada tentaranya tuh di truk. Tapi begitu pas kita berubah angle, tentaranya hilang. Nah itu tuh kedetailan kayak gitu sebenarnya harus diperhatiin lagi sih di film ini. nanti kita cantumin di sini. Buat video-videonya nanti kita bakal sambil ngasih lihat juga ya di sini ya. Oke. Terus mungkin apa lagi dari lo? Mungkin apa? Apa ya? Kalau dari gue ini kali, buat teori-teori kali ya. Kan pas Jangan ke teori. Kita penilaian dulu. Dari lo berapa? Oke, kalau dari gue sih ya 7,5 sampai 8 lah. Oke. Dari gua waktu itu gua ngasih nilai 7,8. Pokoknya sekarang cuma jadi 7. Karena menurut gua
kekurangannya itu dari segi film, terus apa namanya, bagian-bagian kecil yang kurang diperhatiin itu jadi kurang diperhatiin, detailnya. Tapi kalau segi ceritanya oke. Oke, kita mau berteori nih. Jadi Lanjut ke teori. Oke. Gimana? Kalau misalnya dari gue nih, gue ada teori sendiri sih. Teori yang dari itu deh, yang pas Yunsu hidup lagi kan habis kena runtuhan tuh. Runtuhan, rumahnya runtuh. Si Hyunsunya kan hidup lagi tuh. Nah, dia kan ada di truk tuh sama si om-om yang muka hancurnya tiba-tiba. Oh ya, paman muka serem. Iya, paman muka serem. Oke. Paman muka seremnya mukanya tiba-tiba jadi bagus lagi kan tuh. Mm-mm. Terus dia yang bawa truk tentara kan. Iya. Nah, kalau teori gue sebenarnya itu bukan paman muka serem. Dia tuh mungkin tapi gue nggak tahu sih ya gimana kalian. Kalau menurut gue, yaitu si monster yang muncul nggak sih, monster yang jadi temannya Hyunsu awal tuh. Pas awal kemunculannya dia langsung jadi temannya Hyunsu terus berubah jadi paman muka serem. Bisa jadi. Soalnya pas lagi di akhir di episode berapa ya? Kayaknya ada pas lagi monsternya ngerasukin tubuh yang ini apa namanya? Tubuh kayak dokter yang ngawasin itu loh. Yang jadi penjaga. Oh, itu yang itu bukan sih, pas lagi dia kan dia tuh salah satu manusia percobaan lah. Istimewa. Kan jadi percobaan tuh. Iya, jadinya kayak dia kayak ngerasukin salah satu ini enggak sih yang Salah satu ini ya dokternya ya. Iya, itu. Salah satu ilmuwan lah, Nah, dokter iya, sih, itu. ilmuwan yang mau meneliti soal monsterisasi ini ya. Nah, terus selain itu juga ini nih si kakaknya yang cewek, aduh lupa lagi namanya. Oh, yang pakai Yang ini. pakai kacamata yang Yang jadi pakai pemimpinnya. Iya, yang pakai baju merah. Apa namanya? Kemeja merah. Emang ya? Iya, Yun Sok. Aduh. Ya itulah. Maaf itu. ya guys, gak Ya. gampang ngapa nama saya kita tuh. Oke, lanjut. Ya pokoknya dia tuh kan ketiban runtuhan ya, tapi sebelum ketiban tuh ada segmen ada darah-darah gitu pas lagi ngeliatin foto. Oh iya, Nah itu gue mikir dia jangan-jangan berubah jadi manusia istimewa juga ya. bisa jadi. Nanti kita tempel di sini. Oke. Pokoknya yang kita sebutin, kalau kita masih punya videonya kita bakal tempel di sini. Tenang guys. Kalau dari gua ada satu lagi. Ini apa namanya? Yang dari yang kakek-kakek yang di kursi roda. Kalau misalkan monsternya itu bisa sampai, kan monsternya itu jadi kayak gel itu kan pas lagi yang lawan Hyunsu itu. Jadi kayak gel, dia masih hidup kan. Tapi sedangkan itu kakek-kakeknya itu ini masih ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mati dalam keadaan monster atau dia mati dalam keadaan manusia. Kalau misalkan dia jadi mati dalam keadaan monster, mungkin dia bisa hidup lagi, ya nggak sih? Iya sih, emang monsternya kan emang gak bisa dibunuh ceritanya. Kecuali pakai api. Iya, kecuali dibakar ya. Kalau dibakar di cerita itu langsung kayak mati gitu, gosong. Nah menurut lu, dari semua ini kita udah berteori kalau misalnya kelanjutannya kayak gitu. Menurut lu bagus nggak nih kalau misalnya dibuat season 2-nya? Karena ini masih jauh banget ya dari kata sempurna. Film itu masih jauh banget dari kata sempurna. Bahkan gue dapat baca gitu, produser aja nggak puas gitu sama filmnya. Nah, apakah dia bakal mau ngebuat season 2-nya? Kalau misalkan mereka niat, mungkin ada season 2-nya. Soalnya dari kejadian monsterisasi itu juga kan belum tahu kan asal usulnya. Mungkin mereka bilang gara-gara kutukan, tapi mungkin kalau dibilang kutukan itu masih kurang logis gitu. Belum bisa dijelasin sama logika. Ya nggak sih? Iya sih. Apalagi kalau misalnya ternyata si Sweet Home ini genrenya science fiction kan, lebih kayak kalau misalnya lu pernah nonton Train to Busan, itu kan kayak science fiction gitu. Terus ya gitulah. Pokoknya kalau misalkan gua sendiri masih nungguin buat season 2-nya. Gue juga nungguin, tapi gue berharap mungkin ini karena film pertama, season pertama ya, season pertama, terus karena mereka mungkin si produsernya pengen nyoba pakai teknologi negara mereka sendiri ya. Jadi ya wajar lah banyak kesalahan kayak gitu, tapi gue berharap kalau misalnya dibuat season 2-nya, gue berharap mereka kerjasama sama negara lain yang
penggunaan animasinya itu lebih bagus gitu. Ya walaupun itu juga kan makan biaya yang agak mahal, tapi kalau misalkan dengan hasil yang maksimal juga mungkin itu ya kebayar sih gitu. Hasil maksimal otomatis penonton puas. Penonton puas merekomendasikan ke yang lain. Iya, jadi pendapatan makin banyak. So, selesai? Selesai. Oke. Dadah! Dadah.